Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desida Jain Sudajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Pelajar dari Universitas Surya Kencana ke Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mereview materi mengenai hukum pidana yang dosennya yaitu Ibu Ika Darmaika SHMH mengenai sejarah hukum pidana di Indonesia. Sejarah hukum pidana di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada zaman VOC, yang kedua ada zaman Hindia Belanda, yang ketiga ada zaman Jepang, yang keempat ada zaman kemerdekaan. Itu ada zaman VOC yaitu hukum pidana yang berlaku yaitu hukum yang berlaku bagi penduduk Belanda. Yang kedua ada hukum adat yaitu hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli. Kemudian ada daerah-daerah yang dikuasai VOC yang berlaku yaitu yang pertama ada hukum statuta yang dimuat dalam Statuten van Batavia. Yang kedua ada hukum Belanda kuno. Yang ketiga ada asas-asas hukum Romawi. Kemudian pidana hukum itu berupa yang pertama dibakar hidup-hidup, diikat pada suatu tiang. Yang kedua dibunuh dengan memakai keris. Yang ketiga dicap bakar. Yang keempat dipukul dan sebagainya. Kemudian ada pidana menurut hukum pidana adat berupa pidana menurut hukum adat berupa yang pertama ada pidana mati yang dilakukan dengan jalan memotong daging dan badan, kepala ditembak, dipegal kepalanya dan sebagainya. Kemudian berbagai macam hukum tersebut hanyalah teori, dalam praktiknya orang pribumi tetap tunduk pada hukum adat. Tahun 1866 berlakulah 2 KUHP yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Het Wetboek van Strafrecht voor Europeans STBL 1866 nomor 55 yang berlaku bagi golongan Eropa mulai 1 Januari 1987. Kemudian dengan ordonasi tanggal 6 Mei 1872 berlaku KUHP untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Yang kedua ada Het Wetboek van Strafrecht voor Inland Intermediate TLD mulai berlaku 1 Januari 1873. Yang kedua pada zaman Hindia Belanda yaitu perkembangan kodifikasi hukum pidana di Belanda yaitu ada perkembangan kodifikasi hukum pidana di Belanda. Kemudian ada kodifikasi ini umumnya tidak panjang karena masuk kode penal Perancis ke negeri Belanda pada tahun 1811. Maka hasil keputusan KUHP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini pada pokoknya sama dengan KUHP yang berlaku di negara Belanda sejak tahun 1886 karena didasarkan asas konkordansi dengan perubahan menurut keadaan setempat untuk semua golongan hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada zaman Jepang. Zaman Jepang, penjajahan Jepang, KUHP warisan Belanda WVSN ini tetap berlaku. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Osamu Serei nomor 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942. Peraturan peralihan Jawa dan Madura pasal 3 Osamu Serei menyebutkan semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya hukum undang-undang yang pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Jadi hanya pasal-pasal yang mengatur pemerintahan Belanda, misalnya menyebutkan raja atau ratu yang tidak berlaku lagi. Menurut Adi Hamzah 2008 halaman 20. Yang terakhir itu zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan ini KUHP masih tetap berlaku. Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945, Peraturan Presiden nomor 2 tahun 1945, tanggal 10 Oktober 1945 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Maka KUHP atau WVS tetap berlaku di Indonesia sebelum diganti dengan yang baru. Pada tahun 1945 sampai 1950, kodifikasi hukum pidana tahun 1918 itu berlaku di 2 bagian wilayah Indonesia yang masing-masing ada di bawah kekuasaan pemerintah lain. Kedua pemerintahan itu adalah pemerintahan Republik Indonesia tahun 1945 di Yogyakarta dan pemerintahan Hindia yang berada di Jakarta menduduki sebagai wilayah RI tahun 1945. Indonesia memiliki rancangan undang-undang KUHP baru tahun 1999 sampai dengan 2000 dengan sistematika. Yang pertama itu buku 1 ketentuan umum yang terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 6, pasal 1 sampai dengan pasal 192. Kemudian ada buku 2 yaitu tindak pidana bab 1 sampai dengan bab 3, pasalnya 193 sampai dengan pasal 647. Dalam bagian menimbang rancangan undang-undang KUHP tersebut dinyatakan bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan KUHP Wetboek van Strafrecht sebagai penduduk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.
Itu merupakan bagian penimbang pada huruf A. Kemudian ada definisi hukum pidana menurut beberapa ahli. Menurut Prof. Mozart Naisha, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk yang pertama menentukan perubahan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Yang kedua yaitu menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. Yang ketiga menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Kemudian menurut Prof. Simons, hukum pidana adalah kesemua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara yang diancam dengan suatu nestapa atau pidana. Barang siapa yang tidak mentaatinya keseluruhan aturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu, semuanya aturan-aturan mengendalikan dan menjalankan pidana tersebut. Menurut Prof. Hamhamel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu dengan melarang adanya bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Kemudian ada hubungan kriminologi dan hukum pidana. Kriminologi mula-mula sebagai ilmu pembantu bagian hukum pidana. Namun dalam perkembangannya sekarang, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Namun demikian, hukum pidana tetap mempunyai hubungan yang erat dengan kriminologi karena kedua ilmu itu bertemu pada sasaran yang sama, yaitu kejahatan. Hukum pidana mengatur kejahatan dan kriminologi mempelajari mengenai kejahatan. Kemudian apa sih perbedaan kriminologi dan hukum pidana? Adapun perbedaan hukum pidana dan kriminologi adalah hukum pidana bersifat normatif atau dogmatik deduktif, sedangkan kriminologi bersifat empiris atau induktif. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.